Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Yulia Swandani. Saya mahasiswi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi full costing dan variable costing, serta contoh penerapannya di sebuah UMKM yang berada di Purwokerto. Full costing dan variable costing merupakan pendekatan dalam metode penentuan harga pokok produksi atau cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang metode full costing. Sebenarnya, apa itu full costing? Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Pendekatan full costing yang biasa dikenal sebagai pendekatan tradisional menghasilkan laporan laba rugi di mana biaya-biaya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Oleh karena itu, laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi pihak luar perusahaan, sehingga sistematikanya harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum untuk menjamin informasi yang tersaji dalam laporan tersebut. Materi yang selanjutnya akan kita bahas ialah tentang variable costing. Nah, untuk variable costing sendiri itu apa? Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik variabel. Pendekatan variable costing dikenal sebagai contribution approach yang merupakan suatu format laporan laba rugi yang mengelompokkan biaya berdasarkan perilaku biaya, di mana biaya-biaya dipisahkan menurut kategori biaya variabel dan biaya tetap, dan tidak dipisahkan menurut fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Dalam pendekatan ini, biaya-biaya berubah sejalan dengan perubahan output yang diperlakukan sebagai elemen harga pokok produk. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal. Oleh karena itu, tidak harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi secara umum. Berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tentu terdapat perbedaan antara full costing dan variable costing. Perbedaan full costing dan variable costing yang pertama dilihat dari penentuan harga pokok produksi. Pada metode full costing, semua elemen biaya produksi baik tetap maupun variabel dibebankan ke dalam harga pokok produksi, sehingga elemen harga pokok produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan pada metode variable costing hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produksi, sehingga elemen harga pokok produksi hanya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Lalu, perbedaan yang kedua dilihat dari harga pokok persediaan. Dengan adanya perbedaan pembebanan elemen biaya produksi kepada produk antara metode full costing dan variable costing, mengakibatkan pula perbedaan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke dalam harga pokok produksi. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Sedangkan pada metode variable costing, tidak membebankan biaya overhead pabrik tetap ke dalam harga pokok produksi. Akan tetapi, biaya overhead pabrik tetap langsung dibebankan ke dalam laba rugi sebagai biaya periode. Oleh karena itu, produk yang masih dalam persediaan atau belum terjual hanya dibebani biaya produksi variabel atau biaya overhead pabrik tetap, tidak melekat pada harga pokok persediaan. Perbedaan yang terakhir dapat dilihat dari penyajian laporan laba rugi. Perbedaan di dalam penyajian laporan laba rugi antara metode full costing dan variable costing dapat ditinjau dari segi penggolongan biaya.
pada metode full costing, biaya digolongkan menjadi dua, yakni biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tetap maupun biaya overhead pabrik variabel. Biaya non-produksi atau biaya periode meliputi semua biaya yang tidak termasuk dalam harga pokok produksi, sehingga harus dibebankan langsung ke laporan laba rugi periode yang terjadinya. Sedangkan pada metode variable costing, biaya digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel ini juga dikelompokkan menjadi dua, yakni biaya variabel produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, serta biaya variabel non-produksi yang meliputi biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya finansial variabel. Untuk biaya tetap, meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap pada konsep variable costing disebut pula dengan biaya periode atau biaya kapasitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan metode full costing dan variable costing di sebuah UMKM. UMKM yang saya pilih ialah Sate Ayam Cakusen. Sate Ayam Cakusen berada di Jalan Dr. H.R. Bunyamin, Purwokerto Utara. Sate Ayam Cakusen berjualan setiap hari dari jam 6 sore sampai tengah malam. Hal ini dikarenakan banyaknya pembeli yang membeli dagangannya pada malam hari. Sate Ayam Cakusen menjual sate ayam dengan harga satu porsi sebesar Rp15.000. Baik, kita masuk ke dalam contoh penerapan full costing dan variable costing di UMKM Sate Ayam Cakusen. Perhitungan kali ini saya memakai periode dalam 1 bulan. Yang pertama, kita akan memulai dengan metode perhitungan full costing. Untuk memudahkan kita dapat merinci terlebih dahulu satu persatu agar biaya terlihat jelas. Yang pertama, biaya bahan baku. Sate Ayam Cakusen memakai bahan baku 4 ekor ayam dalam 1 hari, sehingga dalam perhitungan dikali dengan 28 hari atau 1 bulan, dan dikali dengan harga 1 ekor ayamnya yakni Rp52.500. Sehingga total biaya bahan baku selama 1 bulan sebesar Rp5.880.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Di Sate Ayam Cakusen terdapat 1 tenaga kerja langsung yang membantu dalam proses produksi dengan pemberian upah selama 1 hari sebesar Rp35.000. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung selama 1 bulan sebesar Rp980.000. Kemudian, kita dapat menghitung biaya overhead pabrik tetap. Yang termasuk biaya overhead pabrik tetap di Sate Ayam Cakusen yakni biaya depresiasi yang meliputi depresiasi tenda untuk berjualan, serta peralatan-peralatan untuk memproduksi sate ayam. Dalam 1 bulan, diestimasikan biaya depresiasi yang diperhitungkan sebesar Rp50.000, sehingga total biaya overhead pabrik tetap selama 1 bulan yakni Rp50.000. Selanjutnya, kita menghitung biaya overhead pabrik variabel. Yang termasuk biaya overhead pabrik variabel di Sate Ayam Cakusen yakni biaya bahan penolong, biaya bahan bakar, biaya listrik dan air. Untuk biaya bahan penolong meliputi biaya bumbu-bumbu tambahan dalam memproduksi sate ayam dan diperhitungkan selama 1 bulan sebesar Rp500.000. Biaya bahan bakar di sini yakni biaya pembelian arang untuk proses produksi sate ayam dan diperhitungkan selama 1 bulan sebesar Rp50.000. Yang terakhir, biaya listrik dan air diperhitungkan selama 1 bulan sebesar Rp70.000. Sehingga total biaya overhead pabrik variabel selama 1 bulan yakni Rp620.000. Lalu, kita masuk ke harga pokok produksi.
Harga pokok produksi ini diperoleh dari penjumlahan biaya bahan baku sebesar Rp5.880.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp980.000, biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp50.000, serta biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp620.000. Sehingga total harga pokok produksi selama 1 bulan ialah sebesar Rp7.530.000. Kemudian, kita dapat menghitung laporan laba rugi sate ayam Cakusen selama 1 bulan dengan metode full costing. Pertama, kita dapat menghitung perolehan penjualan. Di sate ayam Cakusen, selama 1 hari terjual 40 porsi sate dengan harga Rp15.000. Sehingga penjualan yang diperoleh selama 1 bulan sebesar Rp16.800.000. Lalu, kita menghitung persediaan awal. Persediaan awal di sate ayam Cakusen sebesar Rp0, karena sate ayam Cakusen memproduksi sate ayam ketika memang terdapat pembeli yang ingin membeli sate ayam. Kemudian, harga pokok produksi diperoleh sebesar Rp7.530.000 seperti pada perhitungan sebelumnya. Barang tersedia untuk dijual merupakan penjumlahan dari persediaan awal dan harga pokok produksi, sehingga diperoleh sebesar Rp7.530.000. Lalu, persediaan akhir di sate ayam Cakusen sebesar Rp0, karena estimasi selama 1 hari terjual semua. Dari perhitungan barang yang tersedia untuk dijual yang dikurangi dengan persediaan akhir, maka diperoleh harga pokok penjualan sebesar Rp7.530.000. Kemudian, kita dapat memperoleh laba kotor dari pengurangan penjualan dengan harga pokok penjualan yang diperoleh sebesar Rp9.270.000. Untuk beban administrasi dan penjualan di sate ayam Cakusen tidak ada atau sebesar Rp0. Beban administrasi dan penjualan di sini termasuk beban administrasi dan penjualan tetap maupun yang variabel. Sehingga dapat diperoleh laba neto sate ayam Cakusen selama 1 bulan sebesar Rp9.270.000 yang diperoleh dari pengurangan laba kotor dengan beban administrasi dan penjualan. Perhitungan yang kedua atau yang terakhir, kita menggunakan metode variable costing. Untuk perincian biaya, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel sama seperti pada perhitungan full costing. Hanya saja, untuk harga pokok produksi hanya diperoleh dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sehingga, total harga pokok produksi yang diperoleh selama 1 bulan di metode variable costing ini sebesar Rp7.480.000. Kemudian, kita dapat menghitung laporan laba rugi sate ayam Cakusen selama 1 bulan dengan metode variable costing. Pertama, perolehan penjualan. Sama seperti pada metode full costing, penjualan yang diperoleh selama 1 bulan sebesar Rp16.800.000. Kemudian, harga pokok produksi selama 1 bulan diperoleh sebesar Rp7.480.000, sama seperti pada perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, beban administrasi dan penjualan tidak ada atau sebesar Rp0. Beban administrasi dan penjualan di sini hanya termasuk beban administrasi dan penjualan yang bersifat variabel. Sehingga, diperoleh total biaya variabel sebesar Rp7.480.000 yang merupakan penjumlahan dari harga pokok produksi dengan beban administrasi dan penjualan. Untuk margin kontribusi dapat diperoleh dari pengurangan penjualan dengan total biaya variabel, sehingga diperoleh sebesar Rp9.320.000. Margin kontribusi ini dapat digunakan sebagai alat untuk melihat seberapa banyak pendapatan penjualan usaha agar dapat menutupi biaya tetap setelah mengeluarkan biaya variabel. Untuk perhitungan biaya tetap dapat diperinci dengan perhitungan biaya overhead pabrik tetap serta beban administrasi dan penjualan. Biaya overhead pabrik tetap yang diperoleh dalam perhitungan sebelumnya yakni sebesar Rp50.000. Sedangkan beban administrasi dan penjualan tidak ada atau Rp0.
Beban administrasi dan penjualan di sini hanya termasuk beban administrasi dan penjualan yang bersifat tetap, sehingga diperoleh total biaya tetap sebesar Rp50.000 yang merupakan penjumlahan dari biaya overhead pabrik tetap dengan beban administrasi dan penjualan. Yang terakhir, kita dapat memperoleh laba neto sate ayam Cakusen selama 1 bulan sebesar Rp9.270.000 yang diperoleh dari pengurangan margin kontribusi dengan total biaya tetap. Dapat dicermati bahwa baik perhitungan full costing maupun variable costing diperoleh laba neto dengan jumlah yang sama, hanya berbeda dalam penyajiannya saja. Sekian penjelasan materi full costing dan variable costing yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.